Soal nomor 6, benda berbentuk kubus mempunyai volume diketahui V sama dengan V. Terbuat dari bahan dengan koefisien muai panjang alfa sama dengan alfa. Jika suhu kubus dinaikkan delta T sama dengan 3 kali delta T, luas permukaan kubus akan bertambah. Berarti yang ditanya itu adalah delta A. Nah, jadi kita buat dulu di sini ya, rumus ini V0 ini ya. Berarti kalau misalnya kita cari dulu V itu kan rumusnya L pangkat 3. Berarti kalau L saja berarti V pangkat 1/3 kan. Nah, kalau luas permukaan berarti luas permukaan itu kan kita cari dulu A0 gitu kan, A0-nya. Luas permukaan itu kan rumusnya 6 L pangkat 2, ya kan? 6 kali L dipangkatkan 2, berarti kita ganti di sini. Berarti 6 ini adalah V pangkat 1/3 pangkat 2. Itu ini jadinya 6 V 2/3 jadinya kan. Berarti kalau kita mau cari delta A, berarti jadinya A0 kali 2 alfa kali delta T. Nah, A0 kita kan 6 V 2/3 kali 2 alfa kali delta T-nya 3 delta T. Berarti jadinya ini kali ini kali ini. Berarti kan jadinya 36 kali V pangkat 2/3 kali alfa kali delta T. Nah, itu dia. Jadi jawabannya adalah yang E. 36 V 2/3 alfa kali delta T. Nomor 7, batang A mempunyai diketahui L0A sama dengan 1 meter. Ketika suhunya dinaikkan, berarti delta TA sama dengan 100 derajat Celcius. Panjang batang A bertambah, berarti delta LA sama dengan delta LA. Batang B terbuat dari bahan yang sama. Dengan batang A mempunyai panjang, berarti alfa A itu artinya sama dengan alfa B. Dan ini maksudnya batang B kali ya. Ini B nih. Berarti L0B itu adalah 60 cm. 60 cm kita ganti ke meter ya, 0,6 meter. Jika suhu batang B dinaikkan menjadi, berarti delta TB sama dengan 75 derajat Celcius. Pertambahan panjang yang dialami oleh batang B. Berarti yang ditanya adalah delta LB. Oke, kita jawab pakai rumus ini ya. Delta LB per, delta LA. Pakai perbandingan aja. Berarti L0B kali alfa B kali delta TB per L0A kali alfa A kali delta TA. Jadi ini dicoret aja ya, alfa coret. Jadi kan ini delta L ini kan udah diketahui nih delta LB kan yang mau kita cari. Per delta LA. L0B, L0B-nya 0,6, delta TB itu adalah 75 per L0A itu 1, delta TA adalah 100. Jadi delta LB per delta LA sama dengan ini dikali berapa ini? Ini bisa disederhanain. Ini dikalikan dapat 45 per 100, ya kan? Kalau disederhanain dibagi 5 ini 9, dibagi 5 ini adalah 20. Jadi kali silang aja lagi. 20 delta LB sama dengan 9 delta LA. Berarti delta LB sama dengan 9 per 20 delta LA. 9 per 20 C ya. Next, soal nomor 8. Dalam percobaan pemuaian zat padat digunakan batang logam yang dipanaskan dengan suhu tertentu. Suhu awal batang logam diketahui T1-nya 27 derajat Celcius. Setelah itu batang logam dipanaskan hingga T2-nya 212 derajat Celcius. Mengalami pertambahan panjang delta L 0,5% dari panjang mula-mula. Berdasarkan percobaan tersebut, nilai koefisien muai panjang logam berarti alfa. Oke, ini kita cari dulu delta T ya. Atau kita buat jawab aja dulu. Jawab. Delta T itu adalah 212 kurang 27. 212 kurang 27 itu adalah 212 kurang 27. 185 derajat Celcius. Nah,
Kita jawabnya ini dari persamaan ini ya. Nah, berarti itu adalah delta L sama dengan 0,5%. 0,5% itu kan sama dengan 0,5 per 100 kali L0. Berarti 0, nah, delta L itu kalau kita jabarkan rumusnya kan L0 kali alfa kali delta T sama dengan 0,5 per 100 kali L0. Jadi L0-nya bisa dicoret. Dah. Terus alfa berarti 0,5 per delta T kali 100. Berarti 0,5 delta T-nya adalah berapa? 185 ya. 185 kali 100. Nah, berarti ini kita bagi aja 0,5. Berarti 0,5 bagi 185 apa 18.500. 0,5 bagi 18.500. Itu adalah 0,02334 ya, atau sama dengan 2,7 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Ini kan pangkat 5 nih, 1, 2, 3, 4, 5. Kemana di sini kan? Di pangkat min 5, 2,7 kali 10 pangkat min 5. Nomor 9, dua potongan batang rel kereta api masing-masing panjangnya berarti diketahui L0 sama dengan 20 meter. Dipasang pada suhu T1 25. Diketahui koefisien muai panjang alfa adalah 0,1234 per derajat Celcius. Jika pada suhu berarti T2 30 derajat, berarti delta T-nya 30 kurang 25 sama dengan 5 derajat. Kedua batang rel saling bersentuhan ukuran celah. Berarti kalau celah kedua batang itu berarti yang ditanya adalah delta L ya. Nah, jadi rumus delta L itu adalah L0 kali alfa kali delta T. Nah, L0-nya itu 20, alfanya 0,000012, kali delta T-nya 5. Berarti kan ini dikali ini kan 100 ya. 0,000012. Nah, coret nih 1, 2. 1, 2. Berarti 0,0012 meter. Jadikan ke mili berarti 1,2 milimeter. Jawabannya B. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Bejana berkapasitas diketahui V bejana itu adalah V0 bejana. V0 bejana adalah 300 cc, terbuat dari kaca dengan koefisien muai panjang alfa adalah 3 kali 10 pangkat min 5. Bejana tersebut diisi dengan raksa, berarti V0 raksa sama dengan 295 cc, dan koefisien muai volume gamma sama dengan 54 kali 10 min 5. Diketahui suhu bejana dan raksa sama besar. Oh, di mana berarti T1-nya tadi udah 25. T2-nya adalah 75, berarti delta T-nya adalah 75 kurang 25 sama dengan 50 derajat Celcius. Peristiwa yang terjadi berdasarkan berarti kita mau cari volume, ini artinya volume tumpah ya. Nah, berarti untuk mencari volume yang tumpah itu berarti kita lambangkan V tumpah itu adalah VT dari bejana dikurang yang memuai lebih cepat kan raksa ya. VT dari raksa, kok bejana? VT dari raksa dikurang VT dari bejana. VT raksa itu rumusnya adalah V0 raksa. VT itu kan rumusnya adalah ini kan delta V ditambah V0 kan. Nah, ini bagian raksa dikurang delta V ditambah V0, ini bagian bejana. Karena kan gini, rumus delta V itu kan VT kurang VR, VT kurang V0. Berarti kalau kita mau cari VT, artinya delta V ditambah V0 kan. Nah, tapi bagiannya masing-masing raksa dan bejana gitu. Nah, delta V itu kalau kita jabarkan lagi kan rumusnya V0 dari raksa kali gamma kali delta T. Gitu kan.
ditambah dengan fenol dikurang, kalau ini berarti ini kita kurung, terus ini fenol dari bejana dikali 3 alfa dikali delta T ditambah fenol, kan? Berarti fenol raksa itu adalah 295 ditambah 54 kali 10 min 5 kali delta T-nya 50 ditambah fenolnya 295, itu kan dikurang fenol bejana itu 300 kali 3 kali 3 kali 10 min 5 kali 50 ditambah fenol 300. Dah, berarti ini tinggal dikalikan, nanti ditambah ya. Ini dikalikan dulu, baru ditambah. Ini juga. Oke. Ini hasilnya adalah 796.500 kali 10 min 5 ditambah 295. Terus kalau ini adalah 300 kali 3 kali 3 kali 50 itu adalah 135.000 dikali 10 pangkat 5 ditambah 300 ya kan. Nah, ini kalau dijabarin lagi berarti kan dimajuin komanya gitu. Berarti 1 2 3 4 5 berarti dapatnya 7,96 ditambah 295 dikurang ini 345 1,35 ditambah 300 ya kan. Berarti ini jadinya kalau ditambahin 7,96 ditambah 295 itu adalah 302,96 dikurang 31,35 bukan 301 ya, 301,35. Nah, ini kita kurangin 301,35. Itu adalah 1,61. Berarti ya 1,61 ya. 1,61. Nah, kita ambil aja yang mendekati ya. 1,61 berarti ya benar ya 302,96 dikurang 301,35 ya 1,61. Berarti kita ambil aja yang mendekati ya. 1,61 cc itu yang mendekati adalah yang D. Ya. Ini kan selisih ini sama aja kayak volume yang tumpah ya.